Kalau saya coba ingin sedikit mengklarifikasi statement Pak Mahfud nih sering bikin statement nyeleneh dan viral gitu. Nah, ini masih valid nggak sampai hari ini statement beliau soal malaikat pun masuk pemerintahan di Indonesia pasti jadi iblis. Pernah ngomong gitu kan? Valid. Valid kan? Tapi dalam konteks. Dalam konteks. Sampai hari ini iblis semua nggak tuh di dalamnya? Tuh? Ntar dulu. Apa betul itu Pak Mahfud itu ngerti agama enggak? Kok malaikat bisa jadi iblis? Lah iblis itu dulu malaikat. Iya, Lucifer. Dulu iblis itu malaikat, ada namanya. Tetapi karena punya kesombongan, kata Allah, aba wastakbara, merasa besar dan congkak, maka dia jadilah iblis. Oleh sebab itu saya bilang, dalam konteks pemilihan kepala daerah pada tahun 2012, bahwa kepala daerah itu semuanya dibiayai cukong. Ini pengumuman Menteri Dalam Negeri, dan di dalam putusan MK juga semua curang. Saya bilang kalau sistem pemilu kepala daerahnya, pilkadanya seperti ini, malaikat pun jadi iblis. Sampai sekarang, coba 62% kepala daerah itu waktu itu diumumkan oleh Pak Gamawan Fauzi. 62% kepala daerah di Indonesia terlibat korupsi. Kan berarti itu bukan orangnya, berarti sistemnya ini salah. Nah sekarang juga KPK itu bilang 84% kepala daerah di Indonesia itu dibiayai oleh cukong. Apa tidak jadi iblis nantinya? Gajinya 6 juta, biayanya untuk pilkada 30 miliar misalnya untuk daerah tingkat 2. Okay. Semua dalam sistem yang korup seperti ini, orang yang mau tobat pun susah. Maksudnya sistemnya yang harus diubah. Seperti apa sih di mata Mbah Tejo tentang Pak Mahfud ini sebenarnya? Dua hal yang saya tanya. Pertama, Pak Supratman waktu di sini Menteri Hukum bilang kita bicara empat mata waktu itu sama Pak Mahfud. Kenapa kok perampasan, persoalan korupsi di Indonesia kan perampasan aset undang-undangnya belum ada. Harus dengan undang-undang korupsi politik. Selama ini kan korupsi birokrasi, transaksi yang maksimal 10 juta. Itu benar nggak? Iya betul. Jadi waktu saya jadi Menko itu mengirim surat ke DPR. Ini penting, ada dua undang-undang. Satu, undang-undang perampasan aset. Yang kedua, undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Ya. Nah, perampasan aset itu artinya korupsi itu kalau belum bisa ditangani secara cepat, tapi sudah ada indikasi korupsi, asetnya rampas dulu sejak melalui proses-proses keperdataan. Dan itu ada, dan itu sudah lama. Yang kedua, pembatasan belanja. Kalau Mbak Yohana mau belanja 100 juta, itu harus antar bank, rekening. Dari Yohana kepada Sujiwotejo untuk apa gitu. Kenapa? Karena sekarang orang korupsi itu pakai uang tunai. Miliaran tuh pakai ini nggak bisa dilacak. Dari mana uangmu? Nah sekarang kalau ada pembatasan gitu, loh kalau ada uang segitu besar di rekeningmu dari mana dan untuk apa? Itu akan memperkecil korupsi, akan memperkecil penyuapan. Itu sudah disetujui oleh pemerintah dan Balik ya. Tetapi kemudian dalam pembahasan begini Pak Supratman datang ke saya, Pak, ini teman-teman di DPR ingin dibagi dua. Yang perampasan aset pemerintah yang ngajukan, yang pemberantasan belanja uang tunai itu biar digarap oleh DPR, tapi akan disertai dengan rancangan undang-undang tentang hak berusaha bagi partai politik gitu ya. Dan dana politik dari pemerintah. Sehingga ini ada dua, kalau tidak boleh begini harus ada dong sumbernya. Kita setuju, saya bilang. Nah, undang-undang perampasan aset ini kita selesaikan. Tetapi juga meskipun sudah ada komitmen begitu, DPR tidak mau mengesahkan. Sampai Presiden kirim surat 2 kali bahwa kami minta undang-undang perampasan aset itu segera diselesaikan. Ke DPR. Betul. Apa yang bikin DPR enggan segera mengesahkan? DPR-nya kan sudah menjawab lewat sidang ketika saya gitu. Katanya kami ini kan Korea katanya. Satu lagi Mbak Tejo, singkat saja. Kita pernah ngomong berdua di Jogja, kalau keberatan nggak apa-apa, berarti nggak usah dimuat. Pak Mahfud bilang, hanya satu orang di Indonesia ini yang berani sama polisi. Kasus Verdi Sambo ini hanya puncak dari gunung es masih. Siapa Pak? Pak Mahfud bilang, Pak Prabowo. Bener nggak? Terbukti nggak sekarang? Iya. Bisa nyimpulkan masing-masing dulu lah. Pak Prabowo kan punya janji 6 bulan. Iya kan? Masih ingat semua. Kamu, kan Pak Prabowo bilang gini, orang-orang ini pada ribut, saya tidak berani, ini kepada koruptor tidak berani, tunggu 6 bulan. Kan dia bilang begitu, tersiar tuh beritanya. Ya sekarang kita lihat, sekarang baru 4 bulan kan. Masih 2 bulan. Masih 2 bulan. Berarti lagi. masuknya tentara ini termasuk
ini nggak polisi. Sekarang orang-orang BUMN udah tentara semua. Kalau itu nanti bicara berdua lagi. Oh, gitu. Aku nanya satu dikit aja. Oke, silakan Ini Semi. saya cuma penasaran, waktu debat Capres-Cawapres dulu, setiap statement Pak Mahfud selalu ngomong selesai. Itu artinya apa sih? Ya disuruh oleh yang coaching, Pak, tutup selesai gitu. Biar terlihat antara jam yang tertulis di situ dengan pernyataan Pak Mahfud persis jamnya. Tapi sesudah itu tidak sampai 2 detik. Ini ada yang nyetel di belakang dan saya tahu yang kemudian yang nyetel di belakang itu siapa saya tahu. Dan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, di mana kita tahu Pak Mahfud MD ini adalah seorang akademisi dan politisi. Beliau memberikan kita sebuah gambaran bagaimana kita menilai perjalanan politik di negara tercinta ini. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah informasi yang sangat positif yang menjadi dasar kita untuk berpikir secara logik bagaimana kita menilai perjalanan para politisi kita yang ada di atas sana. Yang mana kita tahu di dalam negara ini setiap 5 tahun kita mengadakan yang namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi untuk memilih para wakil-wakil kita maupun pemerintahan kita dimanapun kita berada. Nah, dalam hal ini kita bisa menilai bagaimana sih seseorang perwakilan kita itu yang kita pilih, yang mana seharusnya adalah seorang yang amanah. Dan yang seorang yang memang betul-betul punya integritas tinggi, yang berjiwa jujur, yang bisa mengangkat harkat dan martabat seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja dalam hal ini Pak Mahfud MD memberikan kita suatu pernyataan yang saya sendiri kaget dan mengejutkan. Menurut beliau, malaikat pun masuk dalam pemerintahan langsung berubah jadi iblis. Maksudnya dalam konteks ini apa? Tentu saja kita perlu mengoreksi sebenarnya ada konteks-konteks yang harus kita mengerti apa yang dimaksud oleh beliau di sini. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa pemerintahan di dalam pelaksanaan sistem demokrasi di dalam negeri ini ada suatu sistem yang memerlukan suatu perbaikan-perbaikan. Di mana kita tahu setiap calon-calon itu ternyata dibiayai oleh cukong. Ya, apakah itu setelah mereka dibiayai oleh cukong tidak nanti berubah jadi iblis? Itu yang dimaksud oleh Pak Mahfud MD. Ya, kita tahu bersama bahwa gaji seorang kepala daerah untuk tingkat 2 itu 6 juta. Sementara biaya kampanyenya dan biaya pilkadanya sampai 30 miliar. Ya, itulah yang dimaksud oleh Pak Mahfud. Apa itu tidak berubah menjadi iblis nantinya? Nah, tentu kita juga sebagai masyarakat biasa, kita sebagai rakyat yang memilih para perwakilan kita atau pemimpin kita perlu mengetahui track record setiap pribadi-pribadi yang kita pilih. Ya, kita memilih orang-orang yang punya integritas tinggi, yang terbuka, dan suka berdialog dengan warganya. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Pak Mahfud. Yang mana hal-hal ini yang perlu diperbaiki adalah sistemnya. Kesalahan bukan kepada orang yang terpilih, tetapi karena ada kesempatan. Jadi kesempatan itu yang dipergunakan. Ya, jadi sistem inilah yang memang harus diperbaiki. Dan di dalam video ini banyak publik memberikan tanggapan memberikan jawabannya masing-masing. Kita bisa melihat di sini. Saya masih percaya dengan Pak Mahfud, orang jujur, bersih, sehat, selalu Pak Moga. Saya masih percaya dengan Pak Mahfud, orang jujur dan BSIK. Saya nggak mengerti artinya BSIK ya. Sehat selalu Pak, semoga panjang umur. Ya, itu harapan-harapan mereka kepada Pak Mahfud MD, di mana Pak Mahfud MD ini masih dianggap jujur dan terbuka. Hal-hal yang dia tahu, ya kalau ya, tidak kalau tidak. Itulah sifatnya yang kita tahu selama ini kepada Pak Mahfud. Ya. Kemudian, berantas korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa hukuman mati. Ya, inilah yang diharapkan. Apakah memang hukuman mati ini bisa memberikan efek jerah? Pak Mahfud sebenarnya orang yang amanah. Ya, banyak orang yang memberikan tanggapan-tanggapan atau dukungan kepada Mahfud MD ini.
Mahfud MD adalah orang lurus, berani, dan berintegritas tinggi. Orang yang jujur tapi nggak dipakai pemerintahan. Ada apa ini? Pak Prabowo, tolong berilah tempat di pemerintahan. Insya Allah pasti sejalan sama Pak Bapak. Karena sama-sama berani dan membela kebenaran. Iblis dan malaikat tidak korupsi. Ya, ini lucu juga ya jawabannya ya. Ini lucu juga pendapatnya ya. Cerdas banget nih wakil calon presiden 03. Good Pak Mahfud. Manusia langka selalu cerah bersama dengan Pak Mahfud. Ya. Kenapa bukan orang seperti ini jadi presiden? Nah, inilah pendapat-pendapat atau asumsi atau tanggapan-tanggapan para netizen yang disampaikan lewat dunia maya. Bahwa harapan mereka sebenarnya masih ada orang yang mau jujur, yang punya integritas untuk bangsa ini. Jangan banyak korupsi di mana-mana. Inilah yang merusak negara ini. Karena yang seperti sistem tadi, yang hanya gajinya 6 juta rupiah, tentu saja ya biaya pilkadanya diambil dari cukong. Ya, banyak orang memberikan sumbangan. Yang mana kita tahu bahwa setiap sumbangan itu tidak ada makanan gratis. Tidak ada makan siang gratis di negeri ini. Yang ada adalah, ya saya beri, kemudian saya akan terima. Ya, selalu ada namanya hukum tanam tuai. Itulah sebenarnya yang terjadi, sehingga bangsa ini berputar-putar terus dalam jalan di tempat, tidak bisa maju. Nah, begitulah kira-kira pendapat saya. Jikalau teman-teman punya pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.